Hai people, welcome back to Pocil, podcast sambil ngecil bersama gue Gisela Azaria. Ibarat serial drakor, serial kontestasi politik Indonesia akhirnya mencapai hasil final nih. KPU resmi mengumumkan hasil pemenang Pilpres periode 2024 hingga 2029, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Selamat. Dan saat ini sudah bersama kita nih Bang Dave Laksono selaku politisi Golkar. Halo Bang Dave. Yo, terima kasih. Selamat ya sekali atas terpilihnya Bapak juga Mas Gibran dan juga Partai Golkar yang berhasil lolos masuk ke Senayan kembali ya. Baik. Sekarang langsung aja, jadi statusnya Pak Jokowi sama Mas Gibran ini udah fix masuk Golkar atau gimana nih? Kalau dari pernyataan Pak Erlangga kan udah ini. Yang pasti itu Pak Mas Gibran, ya kita nyebutnya Mas Gibran lah ya, masih digadang masih muda ya. Mas Gibran kan juga belum nanti kiri wapres, jadi masih oke lah ya. Ya, Mas Gibran dan juga Pak Jokowi selaku presiden kita. Pak Jokowi biar gimana pun selaku presiden, dia itu adalah pengayom semua anak bangsa. Seluruh partai politik, seluruh elemen bangsa. Mas Gibran, Bang Bobi itu telah mendapatkan mandat dan surat tugas. Dan juga kemarin kalau Mas Gibran dicalonkan oleh Partai Golkar. Kalau Mas Bobi baru mendapatkan surat tugas untuk maju untuk Gubernur Sumatera Utara atau Wali Kota Medan. Nah, posisi mereka di partai yang selalu dipertanyakan dan selalu dibahas, mereka itu adalah bagian dari keluarga besar Golkar. Jadi kita itu telah menerima mereka sebagai satu kesatuan dari Golkar, memberikan mandat untuk maju dan memenangi, dan alhamdulillah hasilnya itu sesuai dengan harapan kita semua. Kita yakin kader terbaik bangsa itulah yang dicalonkan oleh Partai Golkar. Baik, jadi statusnya berarti sudah menjadi keluarga Golkar gitu ya? Baik, sudah terjawab ya people ya. Next, terus apa nih plan selanjutnya Partai Golkar, ada agenda-agenda apa nih? Kalau agenda politik nasional kan setelah selesai kemarin di MK, sudah diputuskan di KPU, disahkan. Lalu kita tinggal menunggu proses pelantikan nanti pada tanggal 20 Oktober. Tapi menjelang ke sana kan ada persiapan perhelatan politik satu lagi, yaitu pilkada. Nah, jadi sekarang ini kita sedang menyebar survei di tiap wilayah, kabupaten, kota, provinsi. Calon-calonnya juga sudah diberikan tugasnya untuk menaikkan elektabilitasnya mereka. Nah, sebenarnya surat tugas itu sudah diberikan sebelum pemilu kemarin. Jadi para kader-kader Golkar yang berminat untuk maju di dalam pileg diberikan tugas untuk memenangkan Golkar di pileg kemarin, di pemilu. Dan alhamdulillah hasilnya kan luar biasa. Kenaikan lonjakan suara Golkar 21-an juta, terus suara kursinya bertambah di DPR RI. Jadi berapa tuh Mas? Dari 102. Dan bahkan ada potensi lagi pertambahan karena setelah selesai PHPU Pilpres baru akan mulai disidang PHPU Pileg ya. Jadi ada kemungkinan bisa bertambah 1-2 kursi lagi buat Golkar. Ya kan, tapi kita lihat nantilah hasilnya gimana. Yang pasti itu hari ini Golkar memiliki 102 kursi untuk DPR periode yang akan datang. Wow. Itu kursi yang banyak ya, jadi tapi itu 102 aja belum fix, nanti akan bisa bertambah kembali ada potensi lah ya. Baik, nah di satu sisi kita melihat nih belum lama ini Satkar Ulama ada dukung Pak Erlangga jadi ketum lagi nih ya Pak ya. Tapi adakah kemungkinan nih ke depannya Pak Jokowi yang jadi ketum nih, kan sempat rame tuh. Ya gini, ketua umum itu diputuskannya di Munas nanti. Munasnya itu sesuai dengan anggaran dasar Golkar, yaitu pelaksanaannya pada bulan Desember 2024. Jadi dalam ADART tertera jelas, Munas itu diselenggarakan setiap 5 tahunnya pada bulan Desember. Jadi sudah dikunci di situ. Nah,
siapapun yang berkehendak maju itu tentu ada aturannya, yaitu pernah menjadi anggota Golkar, pernah jadi pengurus Golkar, dan juga dilihat prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercelanya, dan itulah menjadi syarat-syarat dasar untuk maju sebagai ketua umum Golkar. Ya, walaupun nanti pada saat pemilihan ya kita lihatlah dinamika yang ada, akan tapi saat ini kalau ditanya siapa calon ketua umum Golkar, seluruh elemen partai Golkar, pengurus Golkar dari tingkat kabupaten kota, provinsi, seluruh ormas-ormas didirikan, ormas pendiri, termasuk saya kan juga ketua umum Kosgoro 1957, ormas pendiri partai Golkar telah menyerahkan rekomendasi dan dukungan kepada ketua umum kita Pak Erlangga Hartarto untuk maju kembali selaku ketua umum Partai Golkar untuk periode 2024 dan hingga 2029. Oke, jadi saat ini memang sudah diberitakan juga ya Pak Erlangga Hartarto sudah mendapat dukungan, dan khusus juga dapat ada dukungan dari Satkar Ulama juga ya untuk itu yang mendukung terakhir, yang terakhir ya, betul ya. Baik. Nah, kita melihat nih setelah kontestasi politik selesai, rival-rival dari Pak Prabowo juga Mas Gibran ini kini sudah menerima ya, sudah menerima hasil putusan dari MK dan soal koalisi nih. Partai-partai mana saja ini yang udah siap berkoalisi? Kalau kita melihat banyak yang sudah mulai merapat, ada kunjungan sana sini dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi partai-partai mana aja nih terlihat sudah mulai ada menunjukkan ingin merapat. Ya, kalau partai yang ingin merapat ya harus tanya ke masing-masing. Nah, yang pasti safari silaturahmi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, pertemuan dengan partai-partai yang tadinya tidak mendukung dia bahkan mendukung lawannya, itu kan menunjukkan kebesaran jiwa beliau, menunjukkan sikap kenegarawan beliau. Ya, dan ini adalah pemikiran bahwa untuk memastikan transisi of power, ya, transisi kekuasaan dari pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan Presiden Prabowo nantinya itu berlangsung dengan smooth, tanpa ada gejolak, semua target-target pemerintahan yang akan datang itu tercapai. Nah, ini semua berjalan dengan baik, ya ini membutuhkan suatu keguyupan yang luar biasa. Jadi pemilu itu kan sebenarnya adalah kontestasi politik biasa, rutin lah, tiap 5 tahunan kan. Nah, cuman yang membuat spesial kali ini karena apa? Karena ini adalah benar-benar pergantian rezim dari rezim Pak Jokowi ke rezim Pak Prabowo. Nah, pergantian rezim ini ya harus dipastikan agar bisa berjalan, tidak ada gejolak konflik. Nah, itu membutuhkan kekuatan yang solid di parlemen dan juga berjalan langsung sampai dengan ke tingkat akar rumput. Nah, maka itulah dengan adanya tambahan-tambahan partai di dalam koalisi ini akan memperkuat legitimasi dan juga memperkecil atau bahkan bisa menghentikan intrik-intrik yang mungkin terjadi yang bisa menghambat transisi tersebut. Oke, last but not least nih Bang Dev. Langsung aja, ada nggak nih pesan apa untuk masyarakat Indonesia terkait demokrasi Indonesia ke depannya? Langsung Mas. Ya, jadi demokrasi Indonesia kita kembali menunjukkan kedewasaan kita bertransformasi ya. Kita dulunya dijajah oleh bangsa asing, diperbudak oleh negara luar selama ratusan tahun, habis diambil semua sumber daya alam kita dengan sangat sedikit yang dibagikan kita. Nah, lalu berkat dengan gigihnya para leluhur kita memperjuangkan kemerdekaan kita bisa menentukan arah masa depan kita dan kita bisa pindah dari era otoritarian sekarang masuk ke era demokrasi terbuka, di mana setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan siapa pemimpin kita, mulai dari tingkatan terendah, katakanlah RT RW, sampai dengan tertinggi yaitu presiden kita. Dan kita berhasil menunjukkan bahwa kita mampu berdemokrasi dengan damai. Pemilu secara bebas dengan damai telah kita laksanakan sejak tahun 99 hingga saat ini. Dan ini dan bahkan menjadi contoh bagi negara-negara asing ya yang
dulunya itu di bawah rejim-rejim otoritarian atau rejim otoriter untuk bisa bertransformasi dengan damai dan hidup berkesampingan dengan berbagai macam suku, budaya, dan agama. Ini menjadi contoh yang baik dan harus kita lestarikan untuk demi kemajuan kita, mengingat besarnya wilayah yang kita miliki, besarnya populasi yang kita miliki, dan begitu kaya kita akan keberagaman. Dan ini ya menjadi satu kekuatan kita untuk kita tunjukkan ke dunia untuk mengarah masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Baik, terima kasih Bang Dev Laksono sudah berkunjung ke Pocil Podcast Sambil Ngecil. See you in people. Saya Gisela Azaria pamit dan juga Bang Dev pamit. It's a day in people's way. Bye-bye. Bye-bye.